Nah, kira-kira nih kalau kita mau berinvestasi untuk tujuannya lakukan renovasi Ya. rumah, instrumen apa sih yang kira-kira cocok nih? Oke, kalau misalnya jangka waktunya cuma 1 sampai 3 tahun ya, atau mungkin di bawah setahun, ya saya rasa pakai instrumen reksadana pasar uang sudah aman di situ ya. Ya, tapi kalau misalnya mau di atas 3 tahunan gitu ya, tapi teman-teman juga harus tahu kira-kira berapa lama. Makanya kalau misalnya kita bicara investasi, kita harus tahu patokan tahunnya gitu. Kalau memang agak jangka-jangka menengah gitu, silakan pakai reksadana pendapatan tetap, itu nggak masalah. Oke, nah kemudian kalau misalkan kita mau renovasi rumah tapi menggunakan pinjaman. Oke, Nah ini ya, that's it. sebaiknya paling banyak nih batasannya berapa persen sih dari Oke. pendapatan kita dan sebaiknya kita pilihnya gimana? Apakah katanya tenor panjang atau kayak gimana? Oke, sebetulnya kalau misalnya pinjaman untuk renovasi rumah itu udah banyak ya diiklan-iklankan dimanapun gitu ya. Sebetulnya selain KTA itu kredit tanpa agunan, teman-teman bisa juga pakai kredit dengan agunan ya di situ, bisa multiguna gitu. Jadi kita menjaminkan sertifikat rumah baru dapat cashnya di situ ya. Nah, cuman balik lagi ya ini kan kalau kasusnya adalah major renovation gitu ya, renovasi besar gitu ya. Mungkin yang bisa jadi yang kena pajak tadi ya. Nah, alangkah baiknya untuk agar untuk teman-teman lebih hati-hati lagi ya mengenai besaran cicilan dan total pinjamannya itu. Usahakan kalau total pinjaman semuanya jangan sampai melebihi 50% dari total aset yang kita miliki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cicilan tuh sebisa mungkin di bawah 30% dari total masukan kita per bulan. Kalau dihitung secara bulanan seperti itu. Oke, kalau misalkan ternyata ketika kita melakukan renovasi rumah, misalkan ketika waktu yang sudah ditentukan ternyata malah melebihi durasi yang telah ditentukan, ini gimana tuh? Saya akan mempengaruhi budget yang telah disediakan dan juga mempengaruhi biaya tidak terduga kan? Well, berarti ini belum selesai ya, berarti ya itunya ya. Ya sudah pasti akan ada risiko lain ya. Mungkin kita mesti bisa nempatin rumah itu jadi terpaksa tinggal di rumah orang tua dulu atau kita mungkin tinggal di tempat lain. Nah, itu makanya antisipasi dari awal jadi total budget yang kita sudah spend, let's say ya kita sediakan juga 10-20%. Tujuannya adalah untuk itu sih sebetulnya. Apalagi kalau misalkan ternyata kita lagi pilih-pilih material, ternyata kita malah banyak mau gitu ya, Iya, pengen pilih itu jadi. material yang paling terbaik pokoknya. Oke. Nah terakhir nih Mas Akbar, seperti apa sih tips and trik Ya. dalam mengatur biaya anggaran ketika kita mau melakukan renovasi rumah supaya nggak boncos? Oke, jadi pertama kali adalah ketahui dulu total biayanya berapa dengan secara detail ya. Jadi jangan sampai cuma ada estimasi yang kita ketahui, tapi total biayanya. Kita keluar berapa sih untuk renovasi rumah itu ya. Dan yang kedua, tentukan kapan kita mau melakukan renovasinya. Jadi jangan cuma direncanakan, ya nanti ujung-ujungnya malah 1 bulan depan yang dilakukan, malah semakin pendek di situ. Jadi tentukan dengan matang rencananya kapan mau renovasi rumahnya ya. Habis itu tadi sudah ada biayanya berapa, kapan renovasi rumahnya, dan mulailah mulailah nabung ya atau investasi kecil-kecilan. Kalau investasi kan lebih ya jarak di atas tahun lah. Kita ke instrumen reksadana pasar uang itu nggak masalah gitu, atau ke tabungan juga sebetulnya nggak masalah gitu ya. Nah, dan yang paling penting pertama adalah tujuan dari renovasi itu sendiri ya. Mau dibuat apa nanti tujuannya itu ya, apakah kita emang cuma buat hal yang kita inginkan aja gitu ya, atau emang kita harus melakukan hal itu prioritas gitu. Kalau emang cuma yang kita inginkan aja, lebih baik ya ditunda sampai di atas setahun juga itu nggak masalah gitu, as long as keuangan kita sudah sudah sehat gitu ya, dan sebisa mungkin sih nggak usah ngutang ya. Jangan sampai ngutang. Nah itu dia tadi tips and trik dari Mas Akbar yang tadi penting ya untuk melakukan budget anggaran atau mengalokasikan anggaran dan juga menentukan prioritas seperti apa nih. Utamanya tadi seperti apa tujuan kita renovasi, kemudian time frame-nya seperti apa. Jangan sampai malah mendadak renovasi rumah sehingga membuat anggaran yang kita punya malah jadi boncos.